Om Swastiastu. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian yang terhormat para juri Lomba Dharma Wacana yang saya hormati, Bapak, Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini, serta rekan-rekan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Dia Sang Yang Widi Wasa atas berkat biarlah kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Keharmonisan dalam Beragama. Apa yang dimaksud dengan keharmonisan? Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Dalam beragama Hindu dikenal dengan sebutan Trihita Karana, yang artinya 3 hal yang harus diharmoniskan oleh setiap umat Hindu dan umat manusia pada umumnya. Yang pertama disebut dengan prayangan, yang artinya hubungan keharmonisan manusia dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan? Caranya dengan melaksanakan ajaran-ajarannya yang sesuai dengan kaidah kitab suci Weda. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pawongan, yang artinya menciptakan hubungan keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam bersosial kemasyarakatan sekarang ini, terutama di kota besar seperti Jakarta, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangga sebelahnya. Semuanya sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sebelah sangatlah jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihita Karana, fenomena ini menandakan bahwa keadaan masyarakat tersebut tidaklah harmonis. Nah, mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai, sehingga akan terciptanya kesejahteraan bersama. Empu Tandular dalam karyanya Kitab Suci Sutasoma menyatakan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangarwa, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya adalah satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu Tat Twam Asi, di mana secara harfiah Tat Twam Asi mengandung arti aku adalah dia, dia adalah engkau. Artinya kelihatan sangat sederhana, namun bila kita kaji ajaran itu,
memiliki makna yang sangat dalam. Muncullah pertanyaan di benak kita. Mengapa saya dan dia dikatakan sama? Padahal secara fisik kita berbeda. Wahai umat sedharma, kata aku di sana bukan hanya dilihat dari bentuk fisik kita. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa atau disebut dengan Atman. Dan di dalam diri Anda juga ada sang jiwa itu. Nah, oleh karena itu, maka saya dan Anda maupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki jiwa atau disebut dengan Atman yang berasal dari satu sumber yang disebut dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga disebut dengan palemahan, yang artinya menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya dia serahkan melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada, tanpa meminta imbalan apapun. Semua yang kita butuhkan dia berikan. Namun sebaliknya, sebagai umat manusia dengan ego masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal ini berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu, umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungannya dengan alam. Marilah kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar pekarangan rumah. Dan jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Nah, marilah kita amalkan ajaran yang namanya Trihita Karana agar terciptanya keharmonisan dan kedamaian seluruh makhluk ciptaan Tuhan sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadikta Ya Jaiti Dharma. Nah, terima kasih. Tan hana wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Baiklah, dengan demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan tutup titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.